melatih diri menjadi lebih baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah 29 ayat ke-45. Sungguh salat yang benar dikerjakannya itu, yang benar dikerjakan, ya, akan menjadi perisai bagi diri kita dari segala perbuatan menyimpang. Ada dua sumber, fahsya dan munkar. Fahsya, perbuatan menyimpang yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata jorok, kotor, LGBT, pornografi, porno aksi, itu masuk fahsya. Kemudian mungkar, segala perbuatan buruk yang diingkari hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Ya, maaf sekali, korupsi, menipu, ya, merampok, membunuh, termasuk bertengkar, hobinya bertengkar tuh ya, dan sebagainya. Ya, pada tingkat-tingkat yang lebih kejam lagi, itu termasuk perbuatan mungkar, ya. Jadi kalau kayak zina dan turunannya, selingkuh dan sebagainya, itu masuk perbuatan fahsya. Nah, orang-orang yang merasa pernah berbuat salah, nah saya, Anda, kita merasa berbuat salah karena tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, bukan Nabi, bukan Rasul. Caranya bagaimana? Evaluasi diri. Bagaimana memulainya? Dimulai dengan sholat, supaya terhubung dengan Allah. Kalau sudah terhubung, kita merasa diawasi Allah, dipandu, maka dengan sendirinya tubuh ini akan terjaga dari perbuatan maksiat dengan dua sumber tadi. Jadi, bulan Rajab, bulan yang bagus untuk meningkatkan sholat. Meningkatkan apa? Sholat. Nah, maka dari itu kan nanti ada peristiwa juga yang teriring dengan itu, yaitu Isra Mi'raj. Ya, hadiah dari Isra Mi'raj itu kan apa? Sholat kan? Nah, jadi fungsinya apa? Membuat kita menjadi lebih baik, mengevaluasi diri. Jadi itu urutannya, dari mulai bulannya, peristiwanya, ya, keadaan agungnya, hadiahnya apa, manfaatnya apa, sampai ke titik itu. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sekedar peringatan yang kemudian bagus-bagus sih, acara besar misalnya kan, mengundang penceramah, lalu kemudian bisa kumpul-kumpul di daerah, bikin makanan, bagi-bagi, secara sosial sangat bagus sekali. Tapi harus ada manfaat lebih yang didapatkan untuk pemahaman masyarakat. Apa momentum itu manfaatnya untuk kita? Ya, secara sosial ada, bertemu, berkumpul, berbahagia, mendapatkan pencerahan, berbagi kebaikan. Sangat bagus sekali. Ya, tapi poin yang paling besarnya adalah bagaimana mengambil peristiwa penting di Isra Mi'raj itu dengan menampilkan hikmah dan ibrahnya, itu peristiwa sholat yang bisa dilakukan sesuai fungsinya. Nah, sholat itu fungsinya mencegah perbuatan keji dan mungkar, fahsya dan mungkar. Fahsya mungkar itu sumber keburukan. Jadi kalau sudah terjaga berbuat buruk, jadi orang baik. Intinya Isra Mi'raj itu mengajak orang sholat supaya jadi orang baik. Intinya ceramah Isra Mi'raj itu mengembalikan algoritma manusia menjadi orang baik. Itu poinnya. Jadi yang pertama, panduan bulan Rajab meningkatkan sholat. Jadi selain sholat fardu, sholat sunnah ditambah, kemudian juga kualitasnya ditingkatkan. Kuantitas jumlahnya, kualitas itu isinya. Nah, kemudian teman-teman sekalian juga yang kedua bisa dengan cara puasa. Ya, puasa di bulan Rajab, baik yang punya dalil mengikutkan itu di bulan Haram, ataupun juga khusus untuk bulan Rajab. Adakah dalilnya? Ada. Ini saya dapat catatan lagi teman-teman. Di hadisnya riwayat Imam Muslim. Ini sudah saya catat tadi, hadisnya sahih. Nomor hadisnya di 179, kemudian disebutkan lagi di 1157. Ya kan? Qala al-muallif rahimahullahu taala, Imam Muslim menyampaikan, wa haddatsana Ibnu Numair, haddatsana Abi, haddatsana Utsman Ibnu Hakim al-Ansari. Qala sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajab wa nahnu yawma idzin fi Rajab. Faqala sami'tu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Kan rawahu Muslim. Nah, di sini disampaikan kata Imam Muslim, saya mendapatkan hadis ini dari Ibnu Numair yang mendapatkan informasi dari bapaknya. Kemudian bapaknya mendapatkan informasi dari Utsman bin Hakim al-Ansari. Nah, beliau mengatakan, saya pernah bertanya ya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa di bulan Rajab, ansawmi Rajab. Wa nahnu yawma idzin fi Rajab, sedangkan pada saat itu kita di bulan Rajab. Persis suasana seperti saat ini di bulan Rajab, sekarang misalnya tanggal 8 kan, ilustrasinya demikian. Nah, kemudian di sini Utsman bin Hakim al-Ansari, yang orang Ansar, bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa Rajab, sedangkan pada saat itu di bulan Rajab. Maka beliau mengatakan, Sa'id bin Jubair, sami itu Ibnu Abbas yaqul, saya mendengar Ibnu Abbas pernah menyampaikan informasi penting seputar ini. Nah, ini sanadnya ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tadi saya katakan di awal, Ibnu Abbas itu termasuk orang yang paling mengetahui tentang bulan-bulan Hurum, termasuk Rajab di dalamnya. Jadi fatwanya
di sini sangat didengar oleh para ulama di kalangan-kalangan sahabat, tabi'in dan turunan-turunannya. Di hadisnya sahih. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ketika ditanya tentang puasa di bulan Rajab ini, beliau mengatakan adalah kebiasaan Nabi SAW, Rasulullah SAW, yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau banyak puasanya. Ya sampai-sampai kita mengatakan nih kayaknya Nabi nggak buka gitu ya, saking banyaknya puasa. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Yang kadang-kadang beliau buka juga, banyak bukanya, sampai kita mengatakan, oh ini kayaknya Nabi nggak puasa. Artinya apa? Artinya ada kebolehan puasa di bulan Rajab dan dipraktekkan oleh Nabi. Ya, saking Nabi praktek itu di kalangan sahabat mungkin ada yang melihat beliau sedang puasa, gitu kan? Jadi ada orang yang mengamatinya pas beliau puasanya sampai menyimpulkan, ini Nabi buka nggak ya? Tapi ada juga yang melihat Nabi SAW pas nggak puasanya, kan Nabi nggak tinggal di satu tempat, ya kan? Nabi bergerak, beraktivitas. Nah mungkin di hari tertentu ada kalangan sahabat yang ketemu Nabinya saat puasanya. Sebagian ada yang ketemu Nabinya saat bukanya. Jadi komentar-komentar itu saat duduk ada yang mengatakan, ini saya lihatnya Nabi puasa, saya lihatnya Nabi banyak bukanya, ini ada banyak puasanya. Intinya Nabi mempraktekkan dan mencontohkan puasa di bulan Rajab. Jelas? Nah ini ada hadisnya. Jadi kalau ingin mengambil hadis tentang puasa di bulan Hurum, boleh. Karena puasa di bulan Hurum diutamakan, termasuk yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Jadi kalau mau mengikutkan hukumnya ke bulan Hurum, seperti Al-Muharram, Dzulhijjah sebelumnya, itu kan? Ada Dzulqa'dah sebelumnya, Dzulhijjah catatan khusus untuk yang tanggal 10-nya haram hukumnya puasa, itu kan? Nah, 1 sampai 9 boleh puasa, bahkan nanti 9-nya yang Arafah, itu kan? 8-nya yang Tarwiyah itu. Kemudian Dzulqa'dah boleh, selainnya itu bisa dilakukan. Nah, untuk bulan Rajab juga demikian, kalau mau diikutkan ke bulan Hurum, boleh. Kalau mau khusus tunaikan saat Rajabnya sekarang juga tidak ada masalah. Itu kan? Mau ngambilnya misalnya pas Seninnya, mau ngambil pas Kemisnya boleh, pertengahannya boleh, atau di luar Senin Kamis boleh, Selasanya boleh, Rabunya boleh. Ya, dengan niat apa? Niatnya puasa untuk memperbaiki diri, meneladani Nabi, mengoreksi diri kita masing-masing. Jadi ini dalilnya ada, pelaksanaannya ada, tapi intinya adalah ukuran keberhasilannya. Ya, nah, saya sering perhatikan di masyarakat nih, di kalangan ustadz-ustadz juga ada kebiasaan yang menurut saya kurang bagus gitu ya. Ya hanya berdebat dalil, tidak melihat pada substansi. Ya agama ini kan riwayah dan dirayah. Ya riwayat dan dirayah. Jadi bukan sekedar riwayatnya sahih, dhaif, tapi substansinya nggak pernah digali. Kadang-kadang hadisnya sahih tapi pemahamannya kurang sahih gitu, ya kan? Nah ini kan tidak ideal berdebat di ruang-ruang itu. Jadi akan lebih bagus kualitas juga selain dibahas, substansi juga ditekankan. Jadi setelah menemukan, oh ini misalnya Rajab puasanya ada untuk sunnahnya. Sekarang apa sih fungsinya? Substansinya apa? Sehingga orang bisa mengukur kalau saya puasa hasilnya akan begini. Jadi kalau berpuasa belum menghasilkan yang seperti itu, kalau pahala sesuai keikhlasannya. Tapi ada hasil, kalau belum berhasil ya puasa lagi. Sampai merasakan perubahan. Itu poinnya. Gitu ya. Jadi teman-teman, ini gambarannya, dalilnya, referensinya telah kita ungkapkan. Dan kalaupun ada yang kurang-kurang bisa dilengkapi. Kalaupun di pihak lain misalnya ada yang lebih baik, bisa diambil. Kalaupun ada yang kurang, tidak harus dijatuhkan. Ya, tapi harus kita menambahkan referensi supaya kekuatan beragama kita lebih baik. Jadi ini teman-teman sekalian, pedoman amal di bulan Rajab, utamanya mengevaluasi diri dengan segala konteksnya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nilai evaluatif itu digambarkan dalam suasana taubat. Jadi saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kita semua untuk bertobat, kembali kepada jalan-jalan kebaikan, baik secara personal ataupun secara kolektif, kebersamaan, dan kita pancarkan cahaya-cahaya hasil taubat itu pada suasana membangun yang utuh, yang berkerukunan, yang mempersatukan. Dan latihan untuk menempuh itu ada latihan kesadaran diri dengan meningkatkan sholat secara baik. Kemudian juga yang kedua adalah bagaimana kita mengupayakan perubahan secara menyeluruh, secara komprehensif, dengan cara berlatih menunaikan puasa. Sehingga waktunya lebih terukur. Kita belajar menata waktu, kapan sahur, kapan buka, kapan membagi aktivitas. Puasa itu paling efektif sekali. Meningkatkan kesolehan sekaligus menekan kesalahan-kesalahan. Minimal kalau orang mau maksiat, kalau puasa kan takut. Ya walaupun awalnya takut batal puasanya. Nanti kebiasaan itu membentuk karakter, pada akhirnya terbentuk konektivitas dengan Allah. Sehingga tercipta sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita menjadikan kegiatan sebagai ibadah dan merasa diawasi Allah sekalipun kita tak bisa
menatapnya untuk saat ini. Demikian teman-teman apa yang disampaikan di hari ini dari materi yang kita bahas. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Yang hari ini memiliki hajat selama baik untuk dunia akhiratnya semoga dikabulkan Allah. Yang punya kesulitan semoga dimudahkan Allah. Yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Dan kita berdoa khususnya untuk saudara-saudari kita di Sumatera. Semoga Allah berikan kekuatan lebih dari sekedar tabah dan sabar tentunya untuk bangkit keseluruhannya dan memberikan kita kemampuan untuk membersamai teman-teman dalam rangka membangun kekeluargaan yang kuat, merasakan kegembiraan bersama, dan mengatasi duka juga secara bersama-sama. Teman-teman sekalian, diinformasikan bahwa sampai hari ini kita masih terus membersamai di Sumatera, di 3 daerah khususnya, baik di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dari awal sudah